Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita menghadiri salah satu majlis ta'lim. Kita meminta kepada Allah agar apa yang kita usahakan pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan ridha, cinta dan juga kasih sayang darinya. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi amal saleh yang dengannya kita mendapatkan kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu judul, tanda hati yang sakit. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan memiliki dua unsur utama. Yang pertama adalah jiwa, atau mungkin kita mengenal dengan istilah ruh. Dan yang kedua adalah raga ataupun tubuh. Dua unsur penciptaan manusia ini merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita tahu bahwasannya setiap amanah harus kita jaga. Jiwa dan raga kita adalah amanah yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita. Kita harus menjaganya. Dan kita tertuntut ketika melaksanakan penjagaan terhadap jiwa dan raga kita, kita harus seimbang di antara dua unsur yang Allah berikan kepada kita ini. Harus seimbang. Namun kenyataannya yang kita dapati adalah tidak sebagaimana yang diinginkan. Kenyataannya kita lebih banyak memperhatikan tubuh kita, raga kita, daripada perhatian kita kepada jiwa
dan juga hati kita. Kita mendapati kalau kita sakit, sebagian dari tubuh kita, kalau kita mengalami sakit, kita akan segera berlari untuk mencari obatnya. Yang herbalkah itu? Pergi ke dokter, pergi ke toko obat. Yang penting seorang bisa mendapatkan kesembuhan. Yang penting kita bisa sembuh. Tetapi giliran jiwanya yang sakit, hatinya yang merana karena mengalami sakit, hanya sedikit di antara kita yang sadar. Hanya sedikit di antara kita yang berusaha untuk menyembuhkan hati dan jiwanya yang sakit tersebut. Ini adalah kenyataan yang ada. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebuah musibah yang telah melanda, yang telah begitu luas menyebarnya di tengah kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin adalah penyakit hati. Penyakit hati, walaupun orang yang terkena penyakit hati mungkin tidak sadar, tetapi banyak sekali ungkapan yang akan kita dapati kalau kita mau bertanya kepada orang, bertanya kepada saudara kita, kepada teman kita. Di antara komentar, ungkapan yang keluar dari mereka adalah, aku merasa hatiku begitu keras. Insya Allah kaum muslimin yang hadir juga bisa mendapati ungkapan yang semacam ini dari teman ataupun dari saudaranya. Sebagiannya lagi mengatakan, aku tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Sebagiannya lagi mengatakan, aku tidak pernah terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Dan sebagiannya lagi mengatakan, kenapa kok saya begitu mudah terjerumus dalam maksiat? Maksiat dan maksiat. Ketahuilah bahwasanya inilah musibah yang sebenarnya. Inilah musibah yang begitu menyebar di tengah kalangan kaum muslimin. Penyakit hati. Hati yang sakit. Walaupun mungkin sekali lagi orang yang mengalaminya tidak merasa bahwasanya hatinya sedang sakit. Pembicaraan tentang hati adalah pembicaraan yang sangat penting sekali, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita peran hati yang begitu besar dalam diri seorang hamba. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Beliau bersabda, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh seorang itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut adalah rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kenapa hati kok dinamai dengan al-qalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal qalbu litaqallubihi."
Sesungguhnya hati dinamai dengan al-qalb. Kenapa? Litaqallubihi, karena berbolak-baliknya hati tersebut. Hati dinamai dengan al-qalbu karena apa? Karena begitu mudah berbolak-balik hati tersebut. Innama mathalul qalbi kamathalir rishah mu'allaqah fi asli sajarah yuqallibuha ar-rih dhahran li batnin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya permisalan sebuah hati adalah seperti daun yang tergantung, yang menempel pada sebuah pohon, yang dibolak-balikkan oleh angin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hati manusia itu begitu mudah berbolak-balik. Hati manusia begitu mudah berpindah dari sesuatu yang tadinya diyakini kepada sesuatu yang lainnya lagi. Jadi sesuatu yang dia ketahui kemudian berubah menjadi sesuatu yang lainnya lagi. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang membolak-balikkan hati manusia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati anak Adam, sesungguhnya hati manusia seluruhnya, hati seluruh manusia, baina usbu'aini, berada di antara dua jari, min asabi'ir rahman, dari jari jemari Allah, dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kaqalbin wahid, seluruh hati manusia itu seperti satu hati di antara dua jari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yusarrifuhu haitsu yasha, yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya, yang Allah Subhanahu wa taala memalingkannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga Nabi kita Muhammad mengajarkan kepada kita satu doa. Setelah menyebutkan hadis yang tadi kita bacakan, beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Tetapkanlah hati kami untuk bisa taat kepadamu. Inilah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hati kita mendapatkan keteguhan di atas ketaatan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman menyebutkan tentang hati. Beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, Allah Ta'ala menyebutkan, wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa'alamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbih, Allah lah yang membuat batasan, Allah lah yang membatasi antara seorang manusia dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya kepadanya lah, kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan Allah yang membatasi antara diri seorang hamba dengan hatinya. Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang hati, bahwasanya tidak ada manusia yang mendapatkan keselamatan kecuali seorang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana
tidak bermanfaat al-mal, harta, wala banun, dan hari di mana tidak bermanfaat anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-89. Demikian juga Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang hati di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-22. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang telah mengeras hatinya, an dzikrillah, mengeras hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, membatu hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, demikian juga Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang hati. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-33. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Allah Ta'ala di sini menjanjikan surga bagi siapa? Orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah, yang sementara dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia takut kepada Allah. Wa jaa biqalbin munib, dan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertaubat kepadanya. Inilah komentar-komentar Allah Subhanahu wa taala tentang hati manusia. Maka merupakan suatu kewajiban atas kita sebagai seorang hamba untuk mendeteksi, untuk mendiagnosa hati yang sakit. Karena apa? Kalau seandainya kita biarkan hati kita sakit, hati kita akan berkarat, dan kalau sudah berkarat maka kebinasaanlah yang akan didapatkan. InsyaAllah apa yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini dan juga pada kesempatan yang akan datang biidznillah adalah tanda hati yang sakit, sebab dan juga obatnya biidznillah ta'ala. Kita ambil tema ini, kita ambil judul ini, bukan berarti yang berbicara adalah telah selamat dari berbagai macam penyakit hati yang akan kita sebutkan. Tidak sama sekali. Saya hanya ingin mengajak kepada saudara-saudara saya, kaum muslimin dan muslimah, untuk sama-sama melihat kepada hati kita. Sudahkah kita menunaikan amanah Allah, menjaga hati kita sebagaimana kita menjaga tubuh kita? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang benar hati adalah sesuatu yang tersembunyi. Hati tidaklah nampak sebagaimana kepala kita. Hati tidak nampak sebagaimana tangan kita. Hati tidak nampak sebagaimana badan kita. Tidak sama sekali. Demikian juga kita mengetahui hati adalah sesuatu yang sangat kecil. Apalah artinya hati kalau dibandingkan dengan kaki kita? Apalah artinya hati kalau seandainya dibandingkan dengan kepala kita? Sangat kecil dalam tubuh kita hati tersebut. Tetapi sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika hati baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan. Jika hati rusak, demikian pula akan rusak seluruh anggota badan. Maka kita memang benar harus berhati-hati, harus mengikuti apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati kita agar kita senantiasa benar, agar senantiasa hati kita itu adalah hati yang sehat, hati yang bersih. Kita akan melihat yang pertama di antara tanda hati yang sakit. Setelah kita mengungkap satu, kita bertanya kepada diri kita masing-masing dan seterusnya. Yang pertama, tanda hati yang sakit adalah mudah terjerumus ke dalam maksiat
dan juga melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Hati yang sakit, tanda yang pertama adalah terjerumus atau mudahnya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada para pelaku maksiat, maka kita dapati di antara mereka ada seorang yang maksiatnya itu adalah menjadi spesialisasinya. Contohnya, ada seorang yang bisa meninggalkan judi, meninggalkan zina, meninggalkan uququl walidain, meninggalkan riba, tetapi dia tidak bisa meninggalkan minum-minuman keras. Sudah menjadi hidupnya seperti itu, minuman keras. Demikian juga sebagian orang yang bisa meninggalkan seluruh maksiat, tetapi apa? Satu maksiat dia kecanduan kepadanya. Seperti orang yang berzina, dia bisa meninggalkan maksiat seluruhnya, baik semuanya dalam sisi kehidupannya. Hanya satu, zina yang dia tidak bisa tinggalkan. Kemudian kalau kita melihat sisi yang lain, sebagian orang itu melakukan maksiat dan seluruh maksiat dia kerjakan semuanya, dikumpulkan dalam kehidupannya. Maksiat A sampai Z dikerjakan semuanya. Ini kenyataan yang ada di masyarakat. Sebagian orang spesialisasinya tertentu maksiatnya, judi-judi, zina-zina, khamar-khamar. Ada sebagian orang yang ngumpul semuanya kejelekan ada padanya. Ada kebid'ahan, ada apa lagi? Ada minuman keras, ada perzinaan, dan seterusnya. Terkadang ngumpul dalam diri seorang. Yang menjadi perhatian kita adalah, apakah maksiat pertama kali langsung dicintai oleh seorang? Ketika seorang mau melakukan satu kemaksiatan, melakukan satu dosa, terjerumus dalam keharaman, apakah langsung seorang itu mencintainya? Jawabannya adalah tidak. Karena Allah Ta'ala telah membekali fitrah manusia, membekali kepada kita fitrah. Yang fitrahnya ini adalah fitrah yang lurus, di atas agama yang benar. Sehingga ketika pertama kali seorang melakukan maksiat, mungkin masih ada dalam dirinya bahwasanya ini adalah keharaman. Tetapi ketika maksiat itu diulangi lagi, maka inilah yang jadi masalah sekarang. Ketika maksiat sudah berulang dalam kehidupannya, maka timbullah kecintaan, timbullah kesukaan dalam dirinya. Ketika seorang sudah cinta kepada satu maksiat, timbullah lagi permasalahan yang lain. Apa? Hilanglah noda yang pertama dulu telah kita miliki. Noda kemaksiatan sudah hilang dari dalam diri kita. Celaan kepada maksiat sudah enggak ada lagi. Karena apa? Karena seringnya kita melakukan satu kemaksiatan. Ketika sudah tidak ada penilaian negatif kepada suatu maksiat, maka kita terancam dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang berbangga ketika melakukan satu maksiat. Kalau sudah tidak ada lagi pengingkaran dalam diri, maka yang muncul adalah apa? Seorang itu bangga ketika melakukan sebuah maksiat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Kata beliau, seluruh umatku dosanya itu akan dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan, orang-orang yang bangga kepada dosa, bangga dengan maksiat. Kemudian beliau menyebutkan, wa inna minal jihar ay ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fa yaqulu 'amiltu al-barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Di antara bentuk berbangga dengan maksiat
terang-terangan melakukan satu maksiat adalah seorang yang di malam hari dia telah melakukan sebuah dosa. Melakukan satu dosa, suatu kemaksiatan, kemudian dosa tersebut telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali orang tersebut saja. Akan tetapi orang tersebut di pagi hari dia menceritakan, semalam saya telah melakukan ini dan ini. Menceritakan tentang dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan di malam hari. Di pagi hari dia beberkan kepada orang lain. Ini adalah bentuk orang yang berbangga dengan dosa. Demikian juga banyak di antara kita yang terjerumus ke dalam hal yang semacam ini, berbangga dengan dosa. Ketika menyebutkan pengalaman-pengalaman di masa lalu, dosa-dosa di masa lalu, umpamanya seorang yang dulunya biasa mabok-mabokan, ketika sekarang sudah bertobat, terkadang menyebutkan ketika melihat anak kecil baru mabok, anak-anak muda baru mabok, dulu seusia segitu saya sudah seperti ini. Dengan bangganya, walaupun sekarang dia sudah istiqomah di atas kebenaran, tetapi dia mengatakan seolah-olah dengan bangganya dia menceritakan tentang kesalahannya yang telah Allah Subhanahu wa taala tutup di masa lalunya. Maka jangan sampai ketika kita menceritakan tentang diri kita, dosa kita di masa lalu, jangan sampai ada perasaan bangga dalam diri kita. Semuanya adalah bifadlillah, dengan karunia dari Allah kita bisa meninggalkannya. Ini adalah tanda hati yang sakit yang pertama, mudah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah hati kita sehat? Sudahkah hati kita bersih? Kalau masih kita dapati diri kita mudah sekali terjerumus ke dalam maksiat, berarti bahwasannya hati kita adalah dalam tanda di antara tanda sakitnya hati. Yang kedua, tanda hati yang sakit yang kedua adalah merasakan bahwasannya hatinya itu keras. Seorang merasa hatinya keras. Seorang terkadang merasakan hatinya mengeras, membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Sebagaimana Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-74. Al-Baqarah ayat yang ke-74 Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Tsumma qasat qulubukum, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu. Aw ashadda qaswah, atau lebih keras lagi. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya hati manusia bisa membatu, bisa mengeras. Orang yang memiliki hati yang keras, hati yang telah membatu, tidak akan terpengaruh dengan nasihat kematian. Nasihat kematian begitu banyak di hadapan kita. Telinga kita bisa menangkap, mata kita bisa menangkap nasihat kematian semuanya. Di antara yang sering kita dengar, yang kita tangkap dengan telinga kita adalah ketika di pagi hari, ba'da subuh. Lebih khusus lagi di kampung-kampung, ketika ada orang meninggal dunia di malam hari, diumumkan di pagi harinya, waktu subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kalimat yang senantiasa kita dengar ketika ada saudara kita yang meninggal. Pak Fulan bin Fulan meninggal dunia. Ibu Fulanah bin Fulan meninggal dunia. Ini adalah nasihat bagi kita, sentuhan bagi kita, agar kita sadar, agar kita berpikir suatu saat saya juga akan seperti itu. Kalau seandainya tidak diumumkan,
suatu saat kita akan dibicarakan, si fulan telah meninggal dunia. Apakah kita mau bertahan terus di dunia ini? Tentunya tidak. Inilah di antara nasihat kematian. Nasihat kematian yang lainnya mungkin kita melihat kecelakaan yang sampai mengakibatkan meninggal dunia. Kita melihat orang tersebut terluka dengan luka yang parah di bagian kepala, di bagian kaki. Ada orang-orang yang sampai isi perutnya terburai keluar. Ini nasihat kematian di hadapan kita. Kadang-kadang kita menyaksikan secara langsung. Tetapi orang yang hatinya keras tidak pernah merasakan pelajaran tersebut, tidak pernah mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar, tidak pernah mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Bahkan melihat jenazah mungkin sesuatu yang sering kita alami. Membawa jenazah ke pekuburan, bahkan menurunkan jenazah dengan tangan kita pun kita sering. Berjalan di pekuburan, kita seolah-olah berjalan di antara bebatuan. Kita tidak pernah berpikir apa yang terjadi di dalamnya. Saudara kita sedang diapakan di dalamnya. Tidak pernah berpikir yang semacam ini. Ini adalah salah satu tanda di antara hati yang sakit. Maka kita lihat pada diri kita. Sudahkah hati kita adalah hati menjadi hati yang lembut? Sudahkah kita terhindar dari hati yang keras? Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita lanjutkan yang ketiga. Tanda hati yang sakit yang ketiga adalah tidak benar di dalam melaksanakan ibadah. Tidak benar dalam melaksanakan ibadah. Di antara contoh tidak benarnya seorang dalam melaksanakan ibadah adalah hati tidak hadir. Contohnya dalam melaksanakan salat, hati seorang, jiwa seorang tidak hadir, tidak menyertai gerakan Allahu Akbar. Ucapan lisannya mengucapkan Allahu Akbar dan tangannya mengangkat, hatinya tidak menyertai ucapan dan perbuatannya tersebut. Khusyuk di dalam salat. Ketahuilah bahwasanya khusyuk di dalam salat adalah jiwa, adalah ruh bagi ibadah seorang, bagi ibadah salat seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, beliau bersabda, awwalu ma tufqaduna min dinikum al-khusyu'. Yang pertama kali hilang dari agama kalian adalah al-khusyu'. Yang pertama kali hilang dari agama Islam adalah khusyuk. Wa akhiru ma tufqaduna min dinikumus shalah. Dan yang terakhir kali hilang dari agama kalian adalah as-salat. Salat akan bertahan terus, tetapi apa? Hilang kekhusyuannya. Kekhusyuannya sudah hilang, tetapi apa? Salatnya masih terus sampai akhir zaman insyaallah biiznillah taala. Tetapi rohnya telah hilang, kekhusyuan telah hilang. Demikian juga hati tidak hadir ketika membaca Al-Quran. Hati tidak hadir ketika berdoa, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita berdoa dengan penuh keyakinan, menghadirkan hati kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin." Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, dan kalian itu yakin bahwasanya permintaan kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Wa'lamu, dan ketahuilah Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan
tidak akan menerima doa seorang yang hatinya lalai. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian juga banyak di antara kita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sambil lalu. Tidak berzikir kepada Allah dengan menghadirkan hatinya. Ketika selesai dari salat, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sudahkah diri kita, jiwa kita hadir ketika lisan kita mengucapkan hal itu? Sudahkah jiwa kita hadir ketika kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar? Sudahkah jiwa kita hadir ketika mengucapkan zikir-zikir yang semacam itu? Maka ini adalah merupakan salah satu tanda di antara tanda hati yang sakit. Tidak benar dalam melaksanakan ibadah, yaitu apa? Tidak hadir jiwa dalam melakukan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tanda sakitnya hati yang keempat. Bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah. Bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melakukannya, tetapi hanya sekedar gerakan. Terkadang kita melakukan satu amalan dalam berat hati, kemudian kita paksakan diri kita untuk melakukannya, tetapi ternyata apa yang kita lakukan itu hanya gerakan saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Allah taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, maka Allah akan membalas tipuan mereka. Ini sifat orang-orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, dan ketika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Yura'unan nas, dan mereka berharap ibadahnya itu dilihat di hadapan manusia, dinilai oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam penyakit yang keempat ini, atau tanda sakit yang keempat, tanda hati yang sakit yang keempat adalah orang-orang yang tidak merasa menyesal terlewatnya musim-musim kebaikan. Kita telah melewati satu musim kebaikan yang sangat utama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Seorang yang tidak pernah merasakan penyesalan ketika dia tidak bisa memakmurkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan sebenarnya, dia tidak menyesal. Maka ini adalah salah satu tanda di antara tanda hati yang sakit. Demikian juga musim-musim kebaikan yang lainnya. Musim-musim kebaikan yang lainnya yang setiap kali berulang, antara adzan dan iqamah, musim kebaikan. Sepertiga malam terakhir, musim kebaikan. Ketika bangun dari tidur adalah musim kebaikan untuk meminta kebaikan-kebaikan dalam sehari. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan di antara kita yang ketinggalan salat jamaah tidak gelisah, ketinggalan takbiratul ihram tidak pernah hatinya merasa gundah. Ini adalah tanda di antara tanda-tanda hati yang sakit. Kita lanjutkan tanda di antara tanda hati yang sakit yang kelima.
tidak terpengaruh dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak terpengaruh dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Padahal kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan mendapati begitu banyak ayat bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, menurunkan Al-Quran ini tujuannya adalah agar kita memahaminya, agar kita mentadaburinya, agar kita mempelajarinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Shad ayat yang ke-29, Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaik, kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, yang kitab itu adalah mengandung kebaikan yang sangat banyak. Liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan orang-orang yang memiliki hati mengambil pelajaran darinya. Seorang muslim hendaknya terpengaruh jiwanya ketika mendapatkan janji dari Allah. Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak janji di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sebutkan. Surga seluas langit dan bumi, surga yang mengalir di bawahnya sungai, dan seterusnya. Sebagai seorang muslim harus terpengaruh jiwanya ketika membaca ayat-ayat yang berisi janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seorang muslim jiwanya harus terpengaruh ketika membaca ayat yang berisi ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang musyrik, kepada ahli maksiat, harus terpengaruh jiwanya. Demikian juga seorang muslim hendaknya terpengaruh ketika Al-Quran menyebutkan tentang kiamat, kejadian yang sangat besar, kejadian yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Kita harus terpengaruh ketika kita membaca ayat-ayat yang berisi tentang hari kiamat. Seorang yang hatinya sakit, maka akan kelihatan. Tanyakan kepada diri kita ketika kita membaca Al-Quran, bosankah atau senangkah diri kita? Jiwa kita imma senang, imma bosan ketika membaca Al-Quran. Kalau seorang yang senang ketika membaca Al-Quran, maka ini adalah tanda bahwasannya hatinya adalah hati yang sehat, hati yang bersih. Ketika seorang mendapati dirinya bahwasannya dia bosan ketika membaca Al-Quran, jemu ketika membaca Al-Quran, maka ini merupakan tanda hati yang sakit. Baru sedikit, baru satu muka membaca Al-Quran, rasanya sudah begitu berat, sudah begitu payah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang bersih, agar kita bisa mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia dan juga kebahagiaan nantinya di yaumil akhir. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan tanda hati yang sakit yang ke-6. Tanda hati yang sakit yang ke-6 adalah lalai dari mengingat Allah di dalam zikir dan juga doanya. Berat rasanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau seandainya harus mengingat pertemuan dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Begitu berat untuk mengingat hal itu. Mengingat kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala berat sekali. Untuk berdoa kepada Allah berat sekali. Mengangkat kedua tangan
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan di akhirat pun merasa berat sekali. Ketika sudah mengangkat, rasanya pengen cepat-cepat diturunkan lagi tangan tersebut. Seolah-olah hamba tersebut tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah taala menyebutkan tentang manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semuanya adalah fuqara, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha terpuji. Kok seorang tahu dirinya fakir, tahu Allah itu maha kaya dan maha terpuji, kok tidak mau mengangkat kedua tangannya untuk meminta kepada Allah, menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan di dunia dan juga di akhirat, seolah-olah dirinya telah mampu segalanya, bisa melakukan ini, bisa melakukan ini tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam potongan ayat yang telah saya bacakan tadi, wala yadhkurunallaha illa qalila, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali, mengingat Allah dalam kehidupannya sedikit sekali. Padahal seorang muslim harus senantiasa menghadirkan dirinya dalam kehidupannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu begitu malu kalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, kemudian Allah taala biarkan hamba tersebut mendapati kedua tangannya itu kosong. Allah itu malu sekali. Tetapi kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi kita, pintu doa, pintu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tanda hati sakit yang ke-7. Tidak merasa gerah ketika keharaman Allah dilanggar. Tidak merasa gerah ketika keharaman Allah dilanggar. Tidak ada marah sedikit pun, tidak ada emosi sedikit pun ketika keharaman Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Kenapa bisa terjadi hal yang semacam ini? Kenapa seorang tidak marah, tidak murka ketika keharaman Allah dilanggar? Hal ini dikarenakan api kecemburuan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu telah padam. Cemburu dalam diri orang tersebut telah padam, sehingga anggota badannya pun tidak menampakkan amar ma'ruf, tidak menampakkan nahi mungkar. Orang yang semacam ini ketika ditampakkan kepadanya di hadapannya yang mungkar, biasa saja. Ketika ditampakkan di hadapannya sesuatu yang ma'ruf, kebaikan, dia pun biasa saja. Tidak ada sedikit pun hatinya tersentuh, tidak ada sedikit pun hatinya tertarik untuk melakukan kebaikan, tidak ada sedikit pun hatinya tergerak untuk mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di dalam sebuah hadis yang sangat agung maknanya. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amiltal khati'ah fil ardi kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha." Perhatikanlah kepada hadis yang mulia ini. Idza amiltal khati'ah fil ardi, jika engkau melakukan satu kesalahan di muka bumi, kana man syahidaha fakarihaha,
orang yang melihatnya dan membencinya kaman ghaba anha, seperti orang yang tidak menyaksikannya. Jika Anda melakukan satu maksiat, kemudian apa? Ada orang melihatnya, tetapi orang yang melihatnya ini adalah dia membenci maksiat tersebut, maka seperti orang tersebut tidak melihatnya. Dalam artian apa? Karena kebencian yang ada dalam dirinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tidak melihat kemaksiatan tersebut. Wa man ghaba anha faradiyaha. Yang kedua, orang yang tidak melihat maksiat tetapi dia ridha, tetapi dia suka kepada kemaksiatan, kana kaman syahidaha, seperti orang yang menyaksikan secara langsung. Perhatikan baik-baik hadis ini. Kalau seandainya kita melihat satu kemaksiatan, hati kita mengingkarinya, walaupun mungkin badan kita nggak bisa mengingkarinya, hati kita mengingkarinya, maka Allah mencatatkan bahwasanya kita tidak melihat kemaksiatan tersebut. Kita itu jauh dari maksiat tersebut. Tetapi perhatian, kalau seandainya kita itu senang kepada suatu maksiat, walaupun maksiat itu sangat jauh dari kita, ketahuilah bahwasanya kita dicatat seperti orang yang menyaksikannya secara langsung. Ini makna dari hadis yang mulia ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus senantiasa menanamkan dalam diri kita, sekecil apapun kemungkaran, maka kita harus menanamkan dalam diri kita adanya pengingkaran. Kita ingkari dengan hati kita, sebelum kita mengingkari dengan lisan kita, sebelum kita mengingkari dengan tangan kita. Kalau kita mampu mengingkari dengan tangan, kalau kita mampu mengingkari dengan lisan, lakukan. Tapi kalau tidak mampu, paling tidak dengan hati kita. Kita lanjutkan tanda hati yang sakit yang keberapa? Yang ke-8. Senang dengan kemegahan. Senang dengan kemegahan atau senang bermegah-megahan. Di antara tanda seorang yang senang bermegah-megahan adalah seorang yang rakus terhadap kepemimpinan. Inginnya jadi pemimpin, inginnya menjadi seorang penguasa atau orang yang berkuasa, dan tidak memperhatikan tanggung jawab ketika dia memimpin atau ketika dia berkuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita atas hal ini. Di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Sesungguhnya kalian akan begitu bersemangat untuk mendapatkan kepemimpinan. Kalian akan begitu bersemangat untuk mendapatkan kekuasaan. Tetapi ketahuilah, wasatakunu nadamah yaumal qiyamah, maka hal itu akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Apa maksudnya di sini? Begitu baik awalnya dan begitu jelek akhirnya. Seorang yang mendapatkan kekuasaan, dia akan mendapatkan harta, memiliki harta, kedudukan, dan juga dia bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dia inginkan. Tetapi akhir kejelekan adalah apa? Ketika nanti di hari akhir dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi nadamah, menjadi penyesalan di hari akhir. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "In syi'tum amba'tukum 'anil imarah wa ma hiya." Jika kalian mau, aku beritahukan kepada kalian apa yang dimaksudkan dengan al-imarah itu. Apa yang dimaksudkan dengan kepemimpinan itu?
Beliau mengatakan awwaluha malamah wa thaniyuha nadamah wa thalithuha adzabun yaumal qiyamah illa man adala. Yang namanya imarah, yang namanya kepemimpinan, awalnya adalah kecaman. Seorang mendapatkan kepemimpinan, dia mendapatkan kecaman. Wa thaniyuha nadamah, yang keduanya adalah apa? Penyesalan. Wa thalithuha adzabun yaumal qiyamah, dan yang ketiganya adalah azab pada hari kiamat nanti. Kecuali jika itu berasal dari seorang yang adil. Kecuali jika itu berasal dari orang yang berlaku adil, berbuat adil di dalam melakukan kepemimpinannya, menunaikan amanah, melaksanakan kewajiban, maka orang-orang yang semacam ini akan terbebas daripada 3 hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di antara tanda yang menunjukkan seorang itu senang bermegah-megahan adalah seorang yang senang dihormati oleh orang lain dengan berdiri. Seorang yang datang ke satu majelis, dia merasa senang kalau dihormati dengan cara berdiri oleh orang lain. Dihormati dengan cara berdiri. Masuk ke ruangan, yang lainnya yang ada di situ berdiri semuanya, menghormatinya. Orang yang senang yang semacam ini telah diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyumathila lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang suka dihormati orang lain dengan berdiri, maka hendaklah dia bersiap-siap tempat duduknya di dalam neraka. Jadi kita harus berhati-hati ketika orang menyambut kita dengan berdiri. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan tanda hati sakit yang ke-9. Bakhil atau pelit. Allah Ta'ala telah memuji kaum Ansar yang mereka adalah orang-orang luar biasa dermawannya. Sungguh luar biasa kedermawanan oleh yang ditunjukkan oleh orang-orang Ansar ketika membantu saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin. Allah Ta'ala memberikan pujian kepada mereka di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka orang-orang Ansar mengutamakan orang-orang Muhajirin, memberikan kebaikan, memberikan bantuan kepada orang-orang Muhajirin walau kana bihim khasasah, walaupun mereka itu mendapatkan kesulitan dalam diri mereka. Mereka mendapatkan kesulitan, mereka mendapatkan kesempitan hidup, tetapi mereka membantu saudaranya, orang-orang Muhajirin. Wa may yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang tidak pelit adalah pada hakikatnya dialah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Bahaya penyakit bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahaya yang sangat besar bagi orang yang memiliki penyakit bakhil atau pelit. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'u asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan pernah mungkin bersatu yang namanya pelit, bakhil dengan keimanan dalam hati seorang hamba. Yang namanya keimanan gak mungkin bersatu dengan bakhil dalam diri seorang hamba. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran yang sangat penting, yaitu apa?
kita harus berhati-hati dari sifat bakhil. Karena apa? Kalau bakhil sampai singgah ke dalam hati kita, maka bagaimana keimanan? Apakah keimanan itu akan singgah ke dalam hati kita? Rasulullah mengatakan tidak mungkin akan bersatu dalam hati seorang hamba yang namanya bakhil dan keimanan. Kalau seorang beriman kepada Allah dengan benar, maka niscaya akan tersingkirlah yang namanya sifat bakhil tersebut. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda menyebutkan tentang bahaya bakhil. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyuh, fa inna ma ahlaka man kana qablakum." Jauhilah oleh kalian sifat bakhil, karena sifat bakhil itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Binasanya umat-umat sebelum kita dikarenakan sifat bakhil yang telah ada dalam diri mereka. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah yang ke-9 dan insyaallah kita lanjutkan yang 10 ataupun yang terakhir yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Tanda hati sakit yang ke-10 adalah meremehkan kebaikan, tidak menghargai satu amalan kebaikan, amal saleh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara kebaikan yang banyak diremehkan oleh kita adalah senyum. Menampakkan senyum bagi saudaranya sesama muslim. Ini salah satu kebaikan yang banyak diremehkan oleh kita. Ngaku atau tidak? Ngaku insyaallah. Alhamdulillah masih bisa tersenyum. Menebarkan senyum adalah satu kebaikan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu adalah satu amal saleh, satu kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walau hanya sekedar menampakkan wajah yang tersenyum kepada saudaramu ketika bertemu. Jangan kita pasang muka serem kepada saudara kita sesama muslim, tetapi pasanglah muka senyum, muka yang berbinar-binar, muka yang muncul darinya cahaya keimanan. Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang albir, tentang kebaikan. Ditanya tentang apa itu kebaikan wahai Abdullah bin Abbas? Maka beliau mengatakan, yang namanya kebaikan itu adalah wajhun taliq, wajah yang menampakkan senyum, walisanun layyin, dan juga lisan yang lembut. Maka kita seharusnya orang-orang yang biasa hadir di majelis taklim, yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Nabi SAW, adalah orang yang paling banyak senyumnya, paling murah senyumnya, dan juga menjadi orang yang paling lembut lisannya. Jangan sampai kebalikannya, rajin ngaji tetapi senyumnya hilang, musnah. Ada masalah apa dengan ngajinya tersebut? Rajin ngaji tetapi ucapannya kasar, ucapannya itu menyakitkan orang lain. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kebaikan kepada kita, walaupun mungkin kebaikan itu adalah kebaikan yang dipandang sepele oleh sebagian orang. Kita bisa melakukannya. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sesungguhnya orang-orang yang meremehkan kebaikan, mereka adalah orang-orang yang kasihan. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan yang fatal. Satu kebaikan saja dia remehkan, maka berarti
dia telah melakukan kesalahan yang besar. Kenapa sebabnya? Kita akan mengetahui jawabannya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amata adza an tariqil muslimin kutiba lahu hasanatun wa man tuqbilat lahu hasanatun dakhala al-jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man amata adza an tariqil muslimin." Barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin. Jadi jalan yang biasa dilalui oleh kaum muslimin, maka akan dicatatkan baginya satu kebaikan. Dan barang siapa yang satu kebaikannya ini diterima oleh Allah, maka dia akan masuk surga. Subhanallah. Menyingkirkan gangguan dari jalan yang dilalui oleh kaum muslimin, kebaikan, dan kebaikannya kalau diterima dia akan menjadikannya masuk surga. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini dikisahkan oleh Mu'adz bin Jabal. Suatu saat Mu'adz bin Jabal berjalan, dan orang yang bersamanya, yang berjalan bersamanya, dia mengangkat batu dari jalan, menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan, disingkirkan olehnya. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya kepada orang tersebut, "Ma hadza? Apa yang kamu lakukan ini?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rafa'a hajaran minat tariq kutiba lahu hasanah wa man kanat lahu hasanah dakhala al-jannah." Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh orang ini, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyingkirkan batu dari jalan yang mengganggu orang, disingkirkan dari jalan tersebut, kutiba lahu hasanah, maka akan dicatatkan, dituliskan baginya kebaikan. Wa man kanat lahu hasanah, dan barang siapa yang dia punya satu kebaikan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Sungguh merugi orang-orang yang menyepelekan satu kebaikan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah 10 tanda penyakit hati yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kemampuan untuk bisa menyembuhkan. Kalau seandainya kita dapati hati kita adalah hati yang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dibimbing hati kita untuk menjadi hati yang salim, hati yang bersih, karena hanya dengan itulah kita bisa menggapai ridha dan juga cinta Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Saya cukupkan sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.